teman-teman, gimana keadaan pada sore hari ini? Oke, perkenalkan, di sini saya Manda Ida Samsadila sebagai moderator. Hari ini kita akan membahas tentang tema pergaulan bebas remaja yang sedang marak diperbincangkan oleh banyak orang. Mungkin contoh pergaulan bebas remaja sendiri itu seperti apa teman-teman? Tidak ada ya. Contohnya seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, tawuran, mengonsumsi obat-obatan terlarang, hingga melakukan seks bebas. Oke, tidak usah menunggu terlalu lama, langsung saja kita panggilkan narasumber kita. Yang pertama yaitu sang pelaku dengan nama Mas Babayu. Selanjutnya narasumbernya selanjutnya yaitu Pak RT. Lalu ada Ustadz, dan yang terakhir ada Pak dosen yaitu Pak Lubang. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Di sini saya akan bertanya kepada pelaku. Mas Babayu, apa alasan serta latar belakang yang membuat Mas Babayu melakukan hal tersebut? Kayak minuman gitu. Iya, seperti minum-minuman keras. Kalau yang melatar belakangi saya minum itu untuk mencari kenyamanan aja sih. Apalagi karena orang tua juga sibuk ini kan ya. Jadi itu mencari kenyamanan di sekitar, terus diajakin sama teman juga, terus penasaran, akhirnya saya coba-coba. Intinya untuk mencari kenyamanan. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak RT, bagaimana menurut sudut pandang Pak RT mengenai latar belakang si pelaku? Oke. Yang namanya pergaulan bebas remaja kan otomatis bebas gitu ya, tidak terarah sebagai, apalagi golongan remaja. Mereka itu kan belum bisa mengontrol emosi. Jadi sukanya ya melakukan hal-hal yang menurut mereka itu nyaman, benar gitu. Nah, kalau dari sisi keamanan dari saya sendiri selaku keamanan di lingkungan sekitar saya sering menjumpai anak-anak yang mungkin masih sekolah dan mereka itu sering mengkonsumsi minum-minuman yang beralkohol gitu. Seperti halnya dulu saya pernah menemui pas saya ke sawah, kok saya lihat ada anak dua berseragam. Saya berpikir, ngapain anak itu kok di sekolah, kok di sawah. Terus saya hampiri, saya tanya, nak, kenapa kok sampean ada di sini, kok bukan di sekolah, kan sekarang belum waktunya pulang. Dia gelagapan kayak bingung gitu pas saya tanya seperti itu. Iya Pak, saya tadi telat gitu katanya. Oh, telat gitu ya nak. Lah kok nggak pulang kalau telat? Terus secara tidak sadar saya tuh melihat ada botol minuman. Kayak bungkusannya itu semacam minuman Sprite. Tapi di sampingnya itu ada bungkus obat seperti obat bodret atau apa gitu, saya kurang paham juga. Berarti oplosan? Iya, saya juga tidak bisa menuduh mereka mau mencampur itu dan mau minumnya. Saya kan juga tidak tahu karena saya juga lihatnya cuma seperti itu. Jadi ya menurut saya dari latar belakang yang disampaikan oleh pelaku ini memang ada benarnya. Mereka mencari kesenangan dengan hal-hal yang mungkin auranya lebih negatif seperti itu. Berarti Pak RT sendiri pun pernah menjumpai atau menemui anak-anak yang melakukan hal tersebut ya, minuman.
yang selanjutnya saya akan bertanya kepada Ustadz ya. Bagaimana menurut Ustadz mengenai latar belakang sekolah? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wabillahi nasta'in, warahmatullahi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhirnya ya. Nah, jadi pada pergaulan bebas remaja ini seringkali saya lihat di masyarakat, karena dalam agama Islam itu kan sudah tidak diperbolehkan atau hukumnya haram. Apalagi kalau misalkan contoh minuman keras yang ada di sekitar kita. Orang awam kan banyak sekali yang tidak tahu apa itu hukumnya khamr. Ini ada hadis yang menerangkan an Abi Jabir anna Rasulullah SAW qala ma'asyara kasiruhu wa qaliluhu haram. Jadi sesungguhnya minuman haram itu walaupun dia meminumnya sedikit itu akan hukumnya juga haram. Tapi juga ada pendapat atau mazhab lain, walaupun misalnya banyak itu haram, karena ketika seseorang itu meminum barang haram itu sholatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sangat merugikan sekali. Nah, jadi orang tua itu harus mendidik anaknya dengan baik, dengan seksama, dengan kompak, agar supaya anak itu proses remajanya lancar gitu. Dan kita sudah melihat di beberapa sosmed juga pasti kan ada postingan-postingan yang negatif tentang anak remaja itu minum minuman alkohol yang begitu dahsyatnya di medsos ini. Pada intinya minuman keras ini walaupun sedikit saja itu udah haram ya. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Pak dosen, Pak Luhut, bagaimana menurut sudut pandang Anda mengenai latar belakang si pelaku? Kalau untuk pergaulan bebas remaja sendiri kan, menurut saya ya, mungkin rata-rata asumsi orang mengenai pergaulan bebas itu mengarah ke arah seksual. Tapi kalau untuk minum-minuman keras, memang kita tidak bisa mengesampingkan juga, karena salah satu efek dari pergaulan bebas juga ya ini minum-minuman keras, yang mana mungkin ada beberapa faktor yang membuat pelaku melakukan hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh pelaku tadi, yaitu berawal dari coba-coba untuk mencari kenyamanan. Memang itu salah satu faktor. Faktor lain juga bisa disebabkan oleh pastinya relasi pertemanan. Jika di lingkungan pertemanannya memang banyak yang mengkonsumsi minuman keras, kita tidak bisa memungkiri hal itu bisa terjadi juga pada dia sendiri. Kemudian untuk faktor lainnya yang membuat pelaku banyak yang mengkonsumsi minuman keras di Indonesia juga mungkin karena ada faktor budaya juga ya, adat budaya seperti itu. Contohnya di lingkungan tempat saya tinggal, itu kalau ada acara nikahan atau mantenan, itu suguhannya bukan, kalau sudah di atas jam 12 malam, itu suguhannya sudah bukan air putih lagi, melainkan air seperti minum-minuman keras, seperti Amar, Tua, Juli dan sebagainya, seperti itu. Mungkin juga faktor lain yang melatar belakangi remaja mengkonsumsi minuman keras juga karena mereka menganggap itu sebagai untuk dijadikan gaya-gayaan lah gitu, karena mereka mungkin mengambil dari budaya kebiasaan bangsa barat, yang mana kan kalau di barat itu minum alkohol tidak apa-apa asal jangan sampai mabuk. Nah, mungkin remaja-remaja di sini itu banyak yang
eh, ingin mengikuti budaya yang ada di sana sehingga menganggap itu sebagai gaya-gayaan mereka, kemudian mereka jadi mengkonsumsi minuman keras dan lama-kelamaan menjadi mereka malah menjadi kecanduan. Menurut Abah seperti itu ya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi si pelaku ini melakukan hal tersebut seperti lingkungan, kemauan atas dirinya sendiri sama ajakan teman. Oke, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mas Babayu, si pelaku. Mas Babayu, seberapa sering Anda melakukan hal tersebut? Kegiatan minum-minuman ini tuh sebenarnya udah lama ya, maksudnya dari waktu saya SD. Kalau dulu ya lumayan sering, kalau yang sekarang ya udah enggak ya Mbak, apalagi saya juga udah kerja, jadi saya juga memikirkan masa depan saya lagi, sudah mulai tidak begini. Berarti sekarang sudah tidak melakukan hal tersebut. Apakah Mas Babayu ini pernah kayak ke diskotik, terus ke klub? Kalau ke diskotik atau ke klub itu saya nggak pernah sih Mbak. Soalnya apa ya, juga saya menyadari kalau saya ini juga kaum yang low budget ya, maksudnya ya gitu. Jadi saya biasanya itu patungan sama teman buat beli. Patungan gitu ya? Iya. Nggak langsung beli sendiri gitu ya? Enggak, kalau itu Oke. Mungkin dampak serta respon orang tua kepada Mas Babayu ini seperti apa? ya orang tua saya nggak tahu ya kalau saya melakukan hal tersebut. Kalaupun orang tua saya tahu, pasti saya juga bakal dimarahin, diomelin. Mungkin kekuatannya ya mungkin saya dicoret dari kakak. Jadi orang tua saya itu melihat saya ya orang yang baik, orang yang ya seperti anak-anak pada umumnya lah. Jadi nggak melakukan hal yang lebih dari itu. Berarti pandangan orang tua itu nggak tahu ya kalau Mas Babayu ini melakukan hal tersebut, itu nggak tahu. Mungkin ada perilaku lain selain melakukan minuman keras. Dulu sih hampir diajak yang mengarah ke seksual ya Mbak, tapi saya alhamdulillah masih bisa mengontrol, jadi nggak sampai ikut yang Berarti ada ajakan dari teman, tapi Mas Babayu nggak menggubris gitu ya? Maksudnya tertarik iya, tapi melakukan enggak gitu. Selanjutnya saya akan tanya kepada Pak Abah mengenai pandangan serta contoh itu dari penjelasan si pelaku ini. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak. Jadi pertanyaan tentang yang mana? Yang minum-minum keras atau perilaku seksualnya? Perilaku seksual. Kalau untuk perilaku seksual sendiri, memang sekarang ini sedang marak-maraknya ya tentang pergaulan bebas remaja, terutama yang mengarah ke seksual. Itu juga banyak terjadi di kalangan mahasiswa, yang mana mungkin faktor penyebab pelaku melakukan hal tersebut itu antara lain tidak mau menikah, kemudian bisa jadi juga karena mereka sudah terlanjur terjebak, kemudian tidak tahu harus pada siapa dan kemana mereka meminta bantuan. Kemudian
bisa juga dari, contohnya mungkin dari mahasiswa yang berpacaran gitu ya, bisa juga disebabkan karena adanya bujukan dari pasangannya, bujukan atau rayuan, dan yang lebih parah lagi bisa dikarenakan mungkin karena adanya ancaman, misal dari pasangannya menyimpan suatu aib, foto atau video yang tidak senonoh, yang kemudian dia mengancam kepada pasangannya jika tidak mau melakukan akan sebarluaskan seperti itu. Dan juga ya karena memang cinta itu buta ya, bisa jadi karena hal tersebut logika menjadi tidak jalan sehingga para pelaku itu bisa melakukan sampai hal yang mengarah ke seksual seperti itu. Menurut pandangan Pak Rubah seperti ini, selanjutnya saya akan tanya kepada Pak RT mengenai penjelasan dari Mas Bapak ini. Ini yang latar belakang atau yang contoh? Berapa? Oh, iya. Kalau di tempat saya Mbak ya, di tempat saya juga sama seperti Bapak Lubab tadi. Kalau ada acara yang kayak manten-mantenan gitu, ya sukanya ya minuman keras gitu ya biasa. Cuma saya sebagai Pak RT, saya juga tidak bisa yang namanya orang sudah minum gitu ya, kan otomatis juga gampang tersulut emosi. Jadi saya cuma bilang gini, kalian nggak apa-apa minum, tapi asalkan jangan sampai membuat keributan di sini. Saya gitu. Otomatis. Tapi yang minum itu kebanyakan bukan hanya kaum muda, tapi juga orang tua. Jadi ya mungkin tergantung pada mereka sendiri sih. Saya cuma bisa menyarankan seperti itu. Kalau dari latar belakang yang disampaikan pelaku ini, ya memang apa ya, pengaruh teman itu sangat berpengaruh besar sekali. Seperti itu sih. Mungkin dari Pak Ustadz ini ada solusi dari penjelasan tadi. Menurut Pak Rubab ini, apakah ada dampak psikologisnya Tentang pelaku yang melakukan seksual tadi ya, pasti kalau dampak psikologis pasti itu tidak ada ya. Beberapa dampak yang disebabkan dari pergaulan bebas yang mengarah ke arah seksual bagi pelakunya mungkin bisa membuat dia merasa malu, kemudian pelakunya juga mungkin menjadi merasa kurang percaya diri, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, hal ini bisa membuat salah satu faktor yang bisa membuat mahasiswa, jika pelakunya mahasiswa, hal ini bisa menjadi salah satu faktor mahasiswa tersebut mengalami problem studi. Nah, dari situ juga sebenarnya kita bisa melakukan, kita bisa mencurigai mahasiswa yang mengalami problem tadi ini, mereka ada masalah apa. Mungkin kalau memang bekerja kan ya mungkin mereka sulit lah untuk mengatur waktu, tapi bisa juga dari dampak pergaulan bebas tadi. Contohnya kalau dampak yang disebabkan oleh minuman keras itu kan, kalau dari sudut pandang klinis itu bisa lama-kelamaan bisa membuat kecanduan, sehingga membuat struktur kimia pada otak itu bisa menjadi berubah, yang mana bisa menyebabkan pelakunya mengalami gangguan mood, kemudian sulit fokus, dan juga bisa membuat pelakunya menjadi merasa stres seperti itu. Nah,
ini juga bisa menjadi faktor yang membuat banyak mahasiswa yang mengalami problem study seperti itu. Ternyata ada banyak faktor ya, dampaknya juga banyak setelah melakukan hal tersebut. Menghabisi beberapa ya. Iya. Saya mungkin berbagi pengalaman saja. Di lingkungan saya itu ya seperti yang Bapak kan sampaikan, bahwasanya anak-anak yang sudah tercap gitu ya, nakal gitu, apalagi yang sudah terjerumus pada pergaulan bebas, mereka itu dipandang sepele oleh masyarakat. Kadang mereka kayak rapat gitu, mereka menyuarakan pendapatnya sudah tidak digubris sama sekali sama masyarakat. Soalnya apa? Sudah dianggap mereka itu nggak kompeten gitu dalam menyampaikan pendapatnya. Jadi kayak bukan hanya masyarakat saja, bahkan orang tua pun bisa menyepelekan anak itu sendiri. Kayak menganggap, alah kamu loh kok nggak ngerti apa-apa gitu kan. Kebanyakan orang tua yang anaknya sudah terjerumus di pergaulan bebas yang acuh tak acuh, tapi ya nggak semuanya. Ada juga orang tua yang ayo nak, kamu pasti bisa, gini loh caranya, berbuat ke arah yang lebih baik, gak gitu nak menyelesaikan masalah. Kan ada orang tua seperti itu. Jadi seperti itu sih yang mungkin saya temui di lingkungan saya gitu Mbak. Berarti seharusnya anak yang seperti itu nggak harus dijauhi. Iya, Kayak harus dirangkul. Iya, dirangkul. Agar dia itu dapat motivasi atau dorongan dari orang tersebut. Ya gimana mau berubah kalau nggak ada dukungan dari keluarga maupun orang di sekitar. Berarti dukungan mereka itu sangat penting ya bagi anak yang melakukan hal tersebut. Iya. Mungkin dari Pak Ustadz ada solusi mengenai hal yang telah dijelaskan. Nah, untuk tanggapan saya sebagai Ustadz, jadi orang tua itu harus mendidik anaknya dari kecil, dari balita hingga remaja itu dididik dengan sopan santun, dengan umurnya dengan baik. Kan Nabi sudah maksudnya ada sebuah hadis ya, itu tuh setiap orang pasti mempunyai uswatun hasanah. Nah, jadi kita harus meniru kepribadian Nabi, sifat-sifat Nabi. Nah, ketika kecil itu juga harus dicontohkan ketika minum misalnya, la yasrobanna ahadukum qaiman. Nah, jadi di dalam bahasa Jawanya yang diartikan la yasrobanna la ojo ngombe sapa sira ahadukum ing salah siji wong qaiman kang jumeneng. Jadi setiap anak atau setiap orang manusia seluruh dunia ini ketika minum itu harus duduk, jangan berdiri. Itu kan juga perilaku yang baik. Jadi contoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi juga anak itu harus mempunyai niatan, harus ada perilaku yang baik bagi kedua orang tuanya. Dengan kita innama amalu binniyat. Ketika kita melakukan sesuatu itu harus dengan niat. Ketika melakukan sholat itu juga pasti kan ada niatnya, niat masing-masing. Puasa juga ada niatnya masing-masing. Nah, yang disinggung tadi juga Pak Lubab ya mengenai perilaku seksual juga kan sudah ada hadisnya. Jangan mendekati zina, karena zina itu kan salah satunya perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekati saja tidak boleh, apalagi mencoba gitu. Jadi solusi anak itu kita didoakan saja, as-sabru, bersabar sebagai orang tua, memperingati terus, jangan bosan-bosan memperingatkan anak tersebut. Karena itu kan juga bergantung kepada anak itu sendiri. Anak itu berubah dengan perilaku anak itu sendiri. Kita tidak bisa memaksakan anak itu langsung berubah gitu. Kita hanya bisa berdoa, dia tawakal
bersandri kepada Allah. Semoga anak itu menjadi soleh bersoleh. Itu solusi dari Pak Ustadz mengenai hal-hal yang dilakukan oleh kalangan remaja saat ini. Kita harus mendoakan serta sabar menghadapi hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak remaja pada saat ini. Mungkin dari Pak Rubab sendiri mungkin ada solusi untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Kalau dari saya sendiri ya mungkin jika pelakunya sudah terlanjur terjerumus seperti itu, mungkin mereka bisa memanfaatkan fasilitas. Jika mahasiswa mungkin bisa memanfaatkan fasilitas lab counseling yang ada di kampus mereka. Tapi balik lagi seperti yang dikatakan Pak Ustadz tadi, harus ada juga dari dalam diri pelaku tersebut apakah mereka ingin berubah atau tidak. Kemudian untuk saya juga pernah menawarkan pada acara PBAK itu saya pernah menawarkan untuk mengadakan sosialisasi tentang maraknya pergaulan bebas remaja ini, yang mana akan diisi oleh materi dari kepolisian. Saat itu saya sempat menawarkan sebanyak 2-3 kali pada acara PBAK, namun dari pimpinan tidak ada respon seperti itu. Sampai malah karena saya mungkin dekat dengan kepolisian yang terkait, sampai ditanyakan beberapa kali kapan Pak jadinya bisa diadakan sosialisasi tentang masalah ini. Ya balik lagi, karena hal itu belum bisa dilaksanakan ya, jadi mungkin masih banyak juga kejadian sampai sekarang tentang pergaulan bebas pada remaja. Itu. Dari Pak Rubab sendiri itu sudah menunjukkan pada pimpinan bahwa ada solusi untuk menangani hal-hal yang dilakukan remaja pada saat ini. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari diskusi kelompok kami. Semoga apa yang telah disampaikan dari diskusi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dulu ya.